Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 7A3, mata kuliah Legal Opinion. Saya Oktavia Nur Effendi dengan NPM 2019 10 11 5224 dan teman saya. Saya Syafir Rafsanjani Andarini, NPM 2019 10 11 5266. Hai. Saya Nur Safa Minazaro Tinisa dengan NPM 2019 10 11 5264. Saya Mutiara Oktavianita Ahmad dengan NPM 2019 10 11 5383. Kami di sini akan menjelaskan materi yang bertemakan mengenal literatur hukum. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hukum. Yang pertama itu menurut Utrecht dalam bukunya berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia yang dikutip oleh C.S.T. Kansil memberikan pengertian hukum sebagai berikut, yaitu hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ini adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar. Kemudian adapun unsur-unsur hukum menurut C.S.T. Kansil yaitu yang pertama, pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi pelanggaran peraturan adalah tegas. Sedangkan menurut Ishak, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Hukum, membedakan unsur hukum menjadi unsur ideal dan unsur real. Nah, untuk unsur ideal ini, dia memiliki sifat yang sangat abstrak yang tidak dapat diraba dengan panca indera, tetapi kehadirannya ini dapat dirasakan. Untuk unsur ini bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Untuk unsur real, dia memiliki sifat yang konkret, bersumber pada manusia, alam, dan kebudayaan yang akan melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur ini mencakup aspek ekstern sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira Raksanjani Andarini. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum. Sistem hukum ada dua, yaitu civil law dan common law. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai civil law. Civil law atau sistem Eropa kontinental yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jazahnya, termasuk Indonesia sendiri. Sistem ini berpegangan kepada kodifikasi undang-undang yang menjadi sumber hukum utamanya. Selain itu, sistem peradilan pada sistem hukum civil law yang bersifat inquisitorial atau hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Karakteristik dari sistem hukum ini adalah yang pertama adanya sistem kodifikasi, itu diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum. Yang kedua, hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. Yang terakhir, sistem peradilannya bersifat inquisitorial atau hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Yang kedua, common law atau sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. Sistem hukum ini mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Karakteristiknya yang pertama adalah jurisprudensi sebagai sumber hukum utama, lalu dianutnya doktrin stare decisis atau sistem preseden, atau doktrin ini secara substansial mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu. Yang ketiga ada adversary system dalam proses peradilan. Dalam sistem common law ini, kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan pengacaranya untuk berhadapan di depan hakim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Syafa.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber hukum. Dalam pengertiannya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Yang dimaksud sebagai segala sesuatu tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Sumber hukum pada hakikatnya ada dua macam. Yang pertama yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang menentukan kaidah hukum atau tempat dari mana berasalnya isi hukum, atau faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang berlaku. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah tempat dari mana dapat ditemukan atau diperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke dalam sumber hukum. Sumber hukum ini terdapat dua, yaitu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis ini ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan, di mana bentuk hukum ini sudah dikodifikasikan dengan penyusunan secara sistematis, lengkap, teratur, dan telah dibukukan, sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan. Contohnya KUHP, KUH Perdata, KUHD. Selanjutnya, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini merupakan kebalikan dari hukum tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, di mana hukum tidak tertulis ini merupakan hukum yang hidup atau berjalan dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat atau adat atau dalam praktik ketatanegaraan atau konvensi. Contoh hukum tidak tertulis ini yaitu ada hukum adat yang tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun peraturannya sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah tertentu ataupun adat tertentu sehingga menjadi sebuah pedoman dalam tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.